Oso silakan. Ada kekhawatiran yang lebih jauh sebenarnya. Kami punya indeks kerawanan, indeks kerawanan pilkada, ya, yang sebenarnya ini memang terutama akan naik ketika proses pencalonan ini. Nah, salah satu kekhawatiran kita lepas dari urusan setelah dia mencalonkan diri itu adalah meskipun mereka sudah mundur dari posisi aktif di tentara dan kepolisian itu, kekhawatiran kita adalah potensi penggunaan jejaring ini yang masih nggak bisa diputus. Tentu kenal dengan mantan anak buah, apalagi kayak pengusaha. polisi ini kan Nggak bagian perlu dari terlalu khawatir Gakumdu. juga. Kalau memang jaringan itu digunakan, yang menang itu 80% Jenderal TNI dan Polri. Nah, ini kan buktinya malah kalah itu tuh. sebagian ya, Iya. ya yang kita khawatir ini sebagian yang dalam tanda kutip pembisik akhir orang-orang punya posisi ini maju bisa jadi kayak Mas Kodari dari survei-surveinya kan. Begini cara baca Dari kita kompor mengenai ini. TNI Polri itu tidak jernih. Tidak jernih Mas Afif. Karena apa? Cara baca kita itu dibayangi oleh hantu Orde Baru begitu. Dan itu tidak salah kan? Betul tidak salah, tetapi juga jangan terlalu bias. Tapi Jadi cara juga baca jangan mengenai menggampangkan kekuatan ya menurut Polri saya, dan jangan TNI, menggampangkan karena menggampangkan itu tidak sesederhana dulu membuat Mbak kita Wiwi. jadi Tidak sesederhana dulu Mbak lengasan. Wiwi. Iya, kita jadi justru sesat begini, gitu. ya cara baca kita mengenai kekuatan TNI Polri itu beda jauh dulu dengan sekarang. Jangan disamakan, ini zaman now, itu zaman old. Kalau zaman dulu itu, memang TNI Polri maju menang. Saya mau bilang begini, 80% gubernur zaman Orde Baru itu adalah TNI Polri. Zaman Tapi now itu itu zaman semakin old, sekarang canggih, zaman now. Mas Kodari. Jangan terlalu khawatir, Oke. sama saja. Ya, tapi silakan. tapi saya kira kekhawatiran itu perlu karena kekhawatiran itu awal dari kewaspadaan. Betul. Kita punya sejarah panjang dan Betul. juga itu yang kita jaga. Iya. Jadi kita tidak boleh menyederhanakan masalah ini hanya dalam konteks elektoral pilkada. Persis, Tapi kita menjaga proses demokrasi yang lebih besar dari itu. Mengapa Indonesia menjadi negara demokrasi mapan yang besar? Satu, pertama, karena civil society-nya sangat dinamis, sangat vibrant. Yang kedua, karena TNI-nya jauh dari politik praktis. Nah, itu yang elemen yang memperkuat demokrasi kita. Ada 4 alasan mengapa netralitas dan profesionalisme TNI Polri ini harga mati ya. Pertama, kita menghindari abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau persepsi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Itu yang terjadi di Kalimantan Timur. Bisa jadi proses penegakan hukum itu murni karena memang melakukan proses penegakan hukum. Tapi karena ada bias kepentingan di sana, ada akses pada kekuasaan, persepsi yang kita tangkap adalah adanya penggunaan kekuasaan di dalam melakukan penindakan hukum. Itu kan yang kemudian menjadi bahaya ekses dari tampilnya mereka yang begitu intim dengan jabatan aktif itu. Yang kedua adalah penyalahgunaan fasilitas jabatan. Jadi bagaimana dimobilisir sedemikian rupa, jadi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan jabatan di daerah-daerah elektoral dia gitu. Jadi di mana tempat dia berkontestasi, di situ dia adakan kegiatan. Di situ yang dia adakan seremoni, itu yang tidak kita inginkan. Yang ketiga adalah penyalahgunaan anggaran dan yang keempat potensi intimidasi. Karena kalau bicara TNI Polri bukan bicara hanya soal dirinya, tapi ada elemen di belakangnya. Kejadian 2004 yang dipengaruhi itu bukan dia karena dia tidak punya hak pilih. Jadi tidak semua warga negara punya hak yang sama. TNI Polri diputuskan untuk tidak menggunakan hak pilih. Lalu kemudian hak untuk dipilih harus ketika mereka sudah purnawirawan. Karena potensi intimidasi itu muncul. Kultur organisasinya beda dengan kultur sipil. Yaitu tadi punya senjata, komando dan lain sebagainya. Ketika kita menjaga netralitas profesionalisme, sebenarnya ini menjaga marwah dua institusi ini. Bukan karena kita mendelegitimasi mereka. Kalau dari sisi kemenangan memang 2015 ada 27 yang berlatar TNI Polri. Dan hanya 6 yang menang, 4 dari TNI, 2 dari Polri. Kalau di rata-rata 22% dari 269 daerah yang pilkada. Lalu 2017 7 dan hanya 3 yang menang. Memenangkan pertempuran, perperangan beda dengan menangin pilkada. Tapi yang jadi soal di sini Mbak Afi lagi-lagi ini soal netralitas. Dan netralitas itu harga mati. Dan saya yakin rekan-rekan dari kepolisian juga percaya itu.